Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Leoni Lydia MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman kedua, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa sehingga kita dapat bisa melakukan presentasi tugas besar hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Task Syndicate akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik implementasi penyimpanan file dan manajemen transaksi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu yang terdiri dari 4 orang. Nama saya sendiri, Muhammad Raihan Nugraha, dan berserta rekan-rekan saya yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Hoirunijam dengan NPM 2430400071. Di sini ada saya Banyubian Kaardansyah dengan NPM saya 2430400085. Saya Rafli Tia Rahman dengan NIM 243040095. Baik, sekarang presentasi hari ini akan dilatar belakangi oleh tujuan pengembangan sistem untuk mengatasi kelemahan penyimpanan array dan murni yang bersifat volatile atau data hilang saat program mati. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana implementasi file handling memungkinkan data barang dan riwayat transaksi tersimpan secara permanen dalam hard disk, serta bagaimana alur logikanya bekerja mulai dari landing, processing, hingga saving. Nah, banyak sistem gudang sederhana yang masih mencatat stok secara manual atau menggunakan program yang datanya itu bisa hilang ketika komputer dimatikan. Nah, oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan saat ini di sini adalah sebuah program berbasis Java yang tidak hanya memanipulasi data di memori atau RAM, tetapi juga memiliki fitur persistence atau penyimpanan data permanen ke dalam file. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai arsitektur sistem. Kepada rekan saya, Muhammad Rafi, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk membahas materi yang pertama. Nah, untuk arsitektur sistem dan alur datanya itu, sistem menggabungkan kecepatan pemrosesan memori dengan keamanan penyimpanan fisik. Media penyimpanannya file teks eksternal berupa format .txt, format datanya menggunakan format CSV sederhana di mana setiap atribut data dipisahkan oleh tanda koma. Untuk alur kerjanya, yang pertama itu loading. Saat login, program membaca file .txt, membaca teks, dan memasukkan ke dalam array. Yang kedua itu ada processing saat berjalan untuk melakukan CRUD dan transaksi pada array agar performanya lebih cepat. Yang ketiga ada saving. Setiap kali ada data berubah, simpan, hapus, atau update, program menulis ulang isi array kembali ke file .txt. Oke. Baik, terima kasih kepada Rafli. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu implementasi teknis yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafi. Baik, terima Dipersilakan. kasih para moderator. Jadi di implementasi teknis ini, yang pertama itu ada library Java. Nah, sistem ini menggunakan paket java.io dengan kelas-kelas utama. Yang pertama itu ada file untuk pengecekan eksistensi database. Yang kedua itu ada file writer, yaitu fungsinya untuk menulis data dari program ke file eksternal. Yang ketiga itu ada scanner yang berfungsi untuk membaca baris per baris data dari file eksternal. Nah, selanjutnya itu ada try catch block. Nah, ini tuh untuk menangani error handling yang misal file tidak ditemukan atau permission deny. Nah, yang kedua itu ada algoritma baca dan tulis. Nah, di algoritma baca ini kita menggunakan perulangan while.
untuk membaca seluruh baris, kemudian menggunakan metode split untuk memisahkan string menjadi array data yang siap diolah. Nah, selanjutnya ada algoritma tulis. Nah, di sini tuh kita menggunakan perulangan for atau loop for untuk mengambil setiap elemen array untuk menyatukannya kembali menjadi satu string panjang dengan pemisah koma sebelum ditulis ke file. Baik, terima kasih kepada rekan saya Raffi yang telah memaparkan materi sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke modul pengelolaan transaksi dan stok masuk dan keluar yang akan disampaikan oleh Banyu Bianca. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pengelolaan transaksi stok masuk dan juga transaksi stok yang keluar. Pada fitur ini bertugas mencatat atau perputaran barang yang memengaruhi jumlah stok. Nah, yang untuk kesatunya ini ada logika bisnis yang dimana barang masuk akan menambah nilai stok barang di array plus update file database. Untuk barang keluarnya, memvalidasi ketersediaan stok jika cukup, mengurangi stok barang di array plus update file database. Dan ada yang kedua pencatatan riwayat audit trail. Nah, untuk pencatatan riwayat ini, setiap aktivitas transaksi direkam dalam struktur data terpisah, array transaksi yang mencatat 5 atribut penting. Yang ke satu ada tanggal transaksi, dan yang kedua ada jam transaksi, yang ketiga ada jenis atau masuk dan keluar, dan yang keempat ada kode barang, dan yang terakhir ada jumlah unit. Riwayat ini berfungsi sebagai bukti aktivitas gudang yang dapat ditampilkan kembali melalui menu. Lihat riwayat. Nah, mungkin itu semua pemaparan materi yang kami sampaikan. Mungkin kita masuk ke demonstrasi program yang kami buat. Boleh dicoba terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami kerjakan. Pertama-tama kita akan masukkan username sebagai admin beserta passwordnya. Di sini kita memiliki 9 menu yang dimana yang ke satu ada tambah barang, yang kedua ada lihat semua barang, yang ketiga cek stok, 4 edit, 5 hapus, 6 barang masuk, 7 barang keluar, 8 riwayat transaksi, dan yang terakhir ada logout. Di sini kita akan yang pertama kita akan menambahkan barang baru. Kita akan coba menggunakan kode 3 aja. Untuk barangnya mungkin apa ya? Mungkin boleh bibit tanaman, Mas Banyu. Bibit. Oke, boleh. Bibit tanaman. Untuk jenisnya di sini kita isi dengan bibit. Stok awalnya mungkin kita kasih aja 10 ya. Nah, untuk data yang tadi telah saya tambahkan di sini kita bisa langsung cek ke menu yang nomor 2, bisa lihat barang. Tuh. Di sini ada menu yang barusan kita tambahkan yaitu bibit tanaman yang berjenis bibit dan juga stoknya 10. Nah, mungkin kita akan coba langsung ke fitur yang ketiga. Di fitur yang ketiga ini kita akan mengecek stok dari si barang yang telah kita tambahkan ataupun barang yang sudah ada di gudang. Kita akan coba cek yang 3. Nah, ini untuk informasi barangnya ada 3, kodenya yang 3, kode barangnya, namanya bibit tanaman tadi, jenisnya bibit, stoknya 10. Lanjut ke fitur yang keempat, ada edit barang. Untuk edit barang kita harus memasukkan kode barangnya terlebih dahulu.
Masukkan kode barang, nama barang baru mungkin kita ganti bibit cabai. Coba lebih spesifik lagi. Jenis barang barunya tetap bibit. Mungkin stoknya kita akan kurangi aja deh, 5. Bisa balik lagi ke menu yang kedua, kita lihat barang yang tadi. Atau enggak kita bisa spesifik lagi, lihat yang ke nomor 3. Nah, tadi barang yang sudah kita edit tadi kan berawal tuh bibit tanaman yang dimana kita sudah mengubahnya dengan bibit cabai. Di sini untuk fungsi fitur yang keempat tadi sudah berfungsi mengubah nama, jenis, dan juga stoknya. Mungkin lanjut ke Mungkin barang fitur masuk yang dulu Mas ke-6. Banyu. Oh, barang masuk dulu. Ya, Oh, oke. fitur yang ke-6 betul. Pilih barang yang masuk. Masukkan kode barang 3. Jumlah masuknya mungkin kita tadi kan mengurangi 5, 10. Kita tambahin lagi 5. Jumlah masuknya 5 lagi. Nah, ini sudah ada laporannya ya. Masuk kode barang yang 3, kode barang yang 3 tadi bibit cabai, jumlah barang yang masuknya menambah menjadi 5. Jadi totalnya 10, yang asalnya 5 ditambah 5. Mungkin lanjut ke fitur yang ke-7. Yang dimana di sini kita akan mengeluarkan barang atau ya barang yang keluar lah. Kode barangnya 3 lagi. Kita 2 deh jumlah barang yang keluar. Nah, di sini pun sudah ada laporannya di mana barang yang sudah keluar dicatat dengan hasil yang sesuai. Lanjut ke fitur yang ke-8, riwayat transaksi. Nah, di sini kita memiliki riwayat yang tadi saya sebutkan, riwayat masuk barangnya dan juga riwayat keluar. Nah, pada riwayat masuk ini kita tadi kan telah menambahkan 5 barang yang masuk dengan kode barang 3 dan juga barang yang keluar. Barang yang keluarnya ada total 2 dan juga kode barangnya 3. Langsung mungkin ke menu yang terakhir kita akan logout dari Mungkin hapus dulu Mas aplikasinya. Banyu, dicoba yang Oh, 5. kita coba hapus dulu ya. Kita coba hapus dulu opsi 5. Kode barangnya yang tadi yang 3 ya. Set. Nah, untuk fitur yang kelima ini kan kita akan menghapus barang. Nah, pada fitur yang ini pun kita menjalankan aplikasi yang dimana perintah akan mempertanyakan gitu. Dimana kita akan menghapus supaya tidak terjadinya ketidaksengajaan dalam menghapus sebuah barang. Kita ya saja ya. Ya. Nah, di sini kita sudah menghapus barangnya, langsung kita cek semua. Nah, pada barang-barang tersebut yang telah saya tadi tambahkan sudah tidak ada ya di sini di tabel yang sini kan. Kalau sudah gini mungkin langsung lanjut ke yang terakhir saja ya, logout. Logout. Mungkin lagi no. Dah. Mungkin sekian implementasi dari aplikasi yang telah kami kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Kita memiliki 9 menu utama dan juga beberapa fitur tambahannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Banyu. Mungkin itu semua yang bisa kami perlihatkan dari program yang sudah kami buat. Jadi teman-teman, apa sih intinya dari project modul ini? Nah, simpelnya tuh kayak program gudang arsip kita sekarang tuh lebih sedikit naik level ya. Kalau dari versi sebelumnya
Datanya tuh kalau misalkan program ditutup bakal hilang. Nah, kalau sekarang datanya itu sudah aman, tersimpan gitu. Terus poin kuncinya tuh kayak poin penting di sini tuh kayak kalau laptop mati atau program di-close, nah data stok barangnya tuh tetap aman gitu. Lalu kalau semisal pun stoknya berubah, kita nggak cuma ubah angka tapi, seperti ada catatannya gitu, kapan masuk dan kapan keluarnya di fitur riwayat transaksi gitu. Jadi program ini tuh bukan cuma simulasi lagi gitu, tapi sudah jadi kayak sejenis aplikasi sederhana yang sudah bisa siap dipakai gitu. Nah, mungkin itu dari itu Mohon tadi maaf hasil. mohon maaf bentar dulu moderator, mungkin kita akan tampilkan dulu terakhir untuk si data yang tadi kita simpan ya. Mungkin ketinggalan Ya, ya? Sorry sorry. boleh. Data yang tadi kita tambahkan. Nah, yang di sini tuh. Nah, untuk data yang tadi kita tambahkan di sini langsung ubah menjadi format TXT ya. Yang satu ada, nah yang ini nih, yang tadi. Nah, jadi data yang telah kami tambahkan bakal tersimpan langsung ke database ini, database gudang. Jadi jangan khawatir kalau kita keluar dari aplikasi yang kita jalankan, datanya nggak bakal hilang, bakal tersimpan di database gudang. Mungkin itu sekian moderator yang bisa Ya, saya jelaskan ya. yang Baik, terakhir. terima kasih kepada Banyu karena sudah ada tambahan informasinya ya. Jadi kita tuh pakai format teks itu karena ya simple ya gitu. Jadi datanya bisa kita cek secara manual, bahkan pakai notepad biasa pun kita bisa akses gitu. Nah, mungkin itu tadi hasil eksplorasi dari kelompok kami yaitu Task Syndicate. Tentunya kode program ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang sebenarnya bisa dioprek lagi gitu. Terus makanya kalau misalkan teman-teman yang sama kodenya sangat dipersilahkan ya, silahkan banget mungkin kami akan terima masukannya. Oke, mungkin terima kasih banyak buat, diskusinya. Terima kasih juga untuk Bu Leoni yang sudah membimbing kami dan teman-teman yang sudah mungkin sedang menonton, menyimak presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan barusan bisa menambah insight baru buat kita semua. Mungkin sekian dari kami, kelompok Tas Sindiket. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.